Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak terasa sudah 6 bulan kita tidak tatap muka beribadah. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya melihat betapa antusiasnya jemaat Tuhan. Itu kalau saya saja sudah senang, pasti Tuhan terlebih. Tuhan pasti luar biasa senangnya. Mari siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau berdiri, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kalau aku ada saat ini, Dia Allah yang baik buat hidupku. Haleluya. Hari berganti hari.
buat hidup kita. Saya percaya kasih-Nya, anugerah-Nya, mujizat-Nya terus ada menyertai buat setiap orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami, Yesus. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan yang baik, Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa pagi ini Engkau bersama dengan kami di dalam ruangan ini. Engkau tidak pernah menjauhkan diri-Mu dari setiap kami. Di setiap musik kehidupan ini, di setiap situasi dan kondisi yang ada dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi Tuhan selalu bersama dengan kami, menyatakan senantiasa kehadiran-Mu di setiap pagi, di setiap siang dan di setiap malam dari kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa, yang Tuhan sudah tunjukkan kepada setiap kami. Dan pagi ini ya Tuhan, kalau Kau mengizinkan kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama, kami tahu ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami tahu ini semua karena berkat daripada Tuhan. Kami tahu ini semua adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, supaya kami boleh terus membangun diri kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi akan terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah dan sedang terus akan mempersiapkan diri kami. Kami serahkan untuk pemberitaan firman-Mu sebentar. Dan juga kami mau serahkan untuk setiap gangguan-gangguan yang ada ini Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengizinkan sedikit pun gangguan demi gangguan yang ada, sehingga itu mengganggu konsentrasi kami. Dan kebenaran firman Tuhan disampaikan, itu semua boleh masuk di dalam setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami mau tetap fokus untuk beribadah, untuk mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang sudah berdoa bersama-sama berkata, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Yang di belakang bisa dengar suara saya? Oke, sedikit berteriak ya, nggak apa-apa. Ya, saya senang sekali bisa melihat Bapak Ibu Saudara boleh kembali kita bertatap muka setelah 6 bulan lamanya. Kita harus melakukan ibadah dengan cara online. Bapak Ibu Saudara, sekalipun pagi ini kita boleh berkumpul, tapi rupanya gangguan itu masih ada. Dan ini PR buat penatua ini ya. Karena penatua tahu sendiri kenyataan yang ada bahwa memang alat-alat yang kita pakai ini beberapa sudah usianya tua-tua Bapak Ibu. Sudah sejak gereja ini berdiri sampai hari ini masih tetap dipakai. Tapi ya kenyataannya seperti ini. Dan itu nggak bisa kita salahkan karena faktor usia. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, kalau cinta sama Tuhan, cinta sama pekerjaan Tuhan, Saudara tentu juga terbeban ya. Walaupun sedikit nggak apa-apa, kita akan bersama-sama ikut mengangkat beban ini. Amin Bapak Ibu. Kita jangan serahkan kepada gereja saja, kepada 1-2 orang saja, tapi mari kita bersama-sama angkat beban ini. Karena kalau bersama-sama tentu lebih ringan daripada 1 orang yang mengangkat sendiri. Betul? Oke ya. Jadi nanti ini tugasnya para penatua, Pak Iko, Pak Markus, Pak Gun, Bu Esther, Pak Sari, dan semua kita. Oke, mari kita akan sama-sama dengar firman Tuhan di bulan yang baru ini, bulan Oktober. Saya memberikan sebuah tema, yaitu meraih kemenangan. Ini tema selama bulan Oktober, jadi saya pastikan Bapak Ibu setialah datang ibadah supaya kita bisa tahu setiap minggunya dan kita bisa dapatkan firman-firman yang baru. Temanya adalah meraih kemenangan. Ya, saya percaya semua kita tentu rindu diri kita semua menjadi orang-orang yang menjadi pemenang, meraih kemenangan itu. Coba kita akan buka dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27. Ayo dengan cepat saja kita mau buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang sudah kita perhatikan bersama dan Bapak Ibu dengar, maka saya katakan slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya. Nah, Saudara perhatikan bahwa setiap orang yang masuk dalam gelanggang pertandingan, maka orang itu sudah sangat benar-benar siap, karena dia sudah mempersiapkan dirinya lebih dulu. Saudara lihat petinju-petinju yang terkenal, mereka semua bertinju bukan latihannya baru kemarin. Kalau hari ini mereka bertanding melawan lawan yang berat, bukan baru kemarin mereka berlatih, tetapi tentu ada sebuah agenda, ada suatu jadwal di mana mereka akan benar-benar diminta untuk mempersiapkan diri mereka dengan sangat serius. Karena tentunya lawan yang mereka hadapi itu bukan lawan kacangan, saudara. Bukan lawan yang biasa, tetapi lawan yang berat, dan itu harus mereka persiapkan berhari-hari lamanya, berbulan-bulan lamanya. Dan ketika mereka sudah masuk dalam gelanggang pertandingan, tahukah saudara, maka hanya satu yang dia inginkan. Betul? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah masuk dalam gelanggang pertandingan, apa yang Anda inginkan? Apakah Anda akan berpikir, dah kemenangan ini buat lawan saya aja, mahkota ini buat lawan saya aja, hadiah ratusan miliar ini buat lawan saya saja. Saya sih nggak butuh hadiah, saya nggak butuh uang miliaran rupiah dari hadiah itu. Nggak ada, saudara. Semua orang yang sudah masuk dalam gelanggang pertandingan, yang satu ini dia selalu inginkan, kemenangan. Masalahnya nanti akan seperti apa, itu nomor 2. Yang nomor 1 yang diinginkan adalah kemenangan. Karena itu saya rindu, saudara. Saudara, kita harus punya sebuah keinginan yang sama. Tuhan, selama aku masih ada dalam dunia ini, aku sudah berada di tempat ini, dan aku rindu kemenangan itu harus selalu aku raih dalam hidup ini. Kita bisa gagal, tapi kita jangan terus gagal. Kita bisa satu kali jatuh, tapi kita nggak boleh terus jatuh. Kita harus kembali bangkit, dan kita berjuang kembali untuk meraih kemenangan itu. Amin, Bapak Ibu. Karena itu pada minggu ini saya mau berkata tentang gelanggang pertandingan. Ini judulnya. Mari kita mau buka, kita mau baca kembali ayat 24. Tadi saya sudah bacakan. Saudara baca sekarang bersama-sama ayat ini ya. 1 Korintus 9 ayat 24 berkata apa? Sama-sama kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat ini berkata dalam gelanggang pertandingan. Apa itu gelanggang? Gelanggang ini ada bermacam-macam, saudara. Kalau kita mau menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola, maka inilah gelanggang pertandingan sepak bola. Gelanggang ini juga bisa dipakai untuk pertandingan atletik. Kalau kita lihat siaran tinju, ya itulah gelanggangnya. Hanya cuma berapa meter kali berapa meter. Sudah lihat, gelanggang itu adalah sebuah ruang. Gelanggang itu adalah suatu lapangan, sebuah lapangan, tempat untuk bertanding. Gelanggang itu juga bicara tentang medan peperangan. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, bagi kita,
Karena semua kita ini bukan atlet, semua kita bukan olahragawan yang hari ini sedang mempersiapkan diri untuk kejuaraan tertentu. Bukan. Tapi semua kita adalah jemaat Tuhan. Semua kita adalah orang-orang yang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan. Maka pertanyaan saya bagi saudara semua adalah, bagi kita, gelanggang pertandingan kita itu apa? Bukan di sini gelanggang pertandingan kita. Sekali lagi, kita bukan atlet sepak bola, kita bukan atlet lempar lembing, bukan atlet lari. Tapi apa gelanggang pertandingan kita? Itulah dunia. Pada saat saudara dan saya jadi orang Kristen, mengaku diri kita adalah orang percaya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka momentum di saat kita percaya kepada Tuhan, kita sedang dimasukkan dalam gelanggang pertandingan. Tadinya kita ada di luar, karena kita bukan orang percaya, kita berada di luar. Tapi begitu kita sudah percaya kepada Yesus, kita masuk dalam gelanggang itu, saudara. Tuhan masukkan kita dalam gelanggang pertandingan. Tuhan mau lihat saudara dan saya bertandingnya seperti apa. Saudara dan saya punya spirit of winner atau tidak. Anda punya semangat untuk jadi seorang pemenang atau tidak. Tuhan selalu lihat. Karena itu saya bersyukur, saudara, 60 kursi yang kita sudah tata ini, hanya 1 kursi yang kosong. Nomor berapa saya nggak tahu. Hanya cuma 1 kursi yang kosong. Tapi saya percaya orang itu datang mungkin duduknya berdua. Ini membuktikan Anda begitu haus, Anda begitu ingin untuk kembali seperti dulu walaupun dalam segala keterbatasan. Bapak Ibu perlu tahu, kursi yang kita tata ini adalah finalnya. Tadinya nggak seperti ini, agak sedikit rapat lagi. Tapi saya pikir, jangan deh, kita harus sedikit renggangkan kembali. Jadi ya kayak gini jadinya. Nyaman nggak kira-kira Bapak Ibu? Nyaman, aman? Luar biasa. Jadi Tuhan itu melihat juga saat gereja GBTKO Jepara memberikan informasi akan ada ibadah offline. Tuhan juga lihat bagaimana dengan respon jemaat. Ternyata luar biasa sekali. Saudara, bagi kita dunia adalah sebuah gelanggang pertandingan. Karena itu kalau saudara baca dari 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Makanya dalam dunia ini, saudara, pertandingan kita itu setiap hari. Lebih berat sebenarnya dari atlet-atlet yang lain. Mereka bertandingnya cuma pada masa periodik tertentu. Kalau itu PON ya, PON itu berapa tahun sekali sih Pak? 4 tahun sekali. SEA Games 3 mungkin ya. Olimpiade 4 tahun sekali juga. Tapi kita ini setiap hari, Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus melakukan sebuah pertandingan iman yang benar. Itu kata 1 Timotius 6 ayat 12. Dan ayat 11 tentunya saudara baca di ayat atasnya. Karena itu dalam sebuah pertandingan cuma ada 2 hasil. Gak ada hasilnya 3. Cuma ada 2 hasil, menang atau kalah. Saudara mau pilih mana? Kalau ada 2 hasil dan Anda harus selalu bertanding setiap hari, mana yang Bapak Ibu pilih? Bapak Ibu mau memilih untuk menang atau untuk kalah? Cuma ada 2. Dan saya pastikan Bapak Ibu gak akan pernah pilih yang kalah. Betul? Saudara dan saya akan selalu berkata, aku ingin memilih yang menang, memilih yang bisa mendatangkan sukacita, memberikan kebahagiaan. Karena itu tujuan daripada khotbah kita hari ini adalah, baca sama-sama, tahu ada kesempatan yang diberikan. Kesempatan. Lihat saudara, kalau kita ini masih hidup, maka itu artinya kita semua masih diberi apa? Kesempatan. Kalau kita masih hidup, itu artinya kita masih diberi kesempatan. Berarti apa? Masih diberi waktu untuk bertanding. Tapi bagi yang sudah almarhum, almarhumah, mereka sudah selesai dalam pertandingan mereka.
Tapi kita yang belum, kita yang masih hidup, kita yang masih bisa ada di tempat ini, saudara harus tahu bahwa itu artinya kita masih diberikan sebuah kesempatan, waktu untuk terus bertanding. Untuk terus bertanding. Karena itu saya berkata, jangan sia-siakan. Ya, Tuhan sudah kasih waktu, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih sebuah peluang untuk kita bisa kembali meraih kemenangan itu. Kan itu jangan sia-siakan, saudara. Mari baca 1 Petrus 4 ayat 2 berkata apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu sisa kita tinggal berapa? Gak ada yang tahu. Saya tinggal berapa usia saya, gak ada yang, saya pun gak tahu, saudara. Setiap kita gak ada yang tahu usia berapa kita akan cut off, dipotong. Gak ada yang tahu. Karena itu kalau kita masih punya sebuah kesempatan, mari pergunakan menurut kehendak Allah. Jangan menurut kehendak manusia. Kalau menuruti kehendak kita, waduh, saudara, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nuruti emosi kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nuruti keserakahan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nuruti nafsu daging kita akan semakin jauh dari Tuhan. Karena itu jangan gunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Mari kita akan buka dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai 19. Hanya cuma 9 ayat saya akan bacakan dengan cepat. Lukas 17 ayat 11 sampai yang 19. Judulnya adalah ke-10 orang kusta. Ini judul perikopnya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, perhatikan saudara, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sudah, perhatikan baik-baik slide. Oke. Ada 10 orang kusta. Tapi 10 orang kusta ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa, Tuhan gak pernah pilih-pilih. Tuhan gak pernah modelnya itu tidak bersikap adil. Tetapi Tuhan selalu bersikap adil. 10 orang kusta datang kepada Yesus, teriak-teriak, "Yesus, tolong kami, sembuhkan kami." Semuanya Tuhan sembuhkan. Meskipun saudara, mungkin dari 10 orang kusta itu, kira-kira yang teriaknya kenceng berapa coba? Pasti ada yang suaranya gak sekencang yang lain, betul? Pasti ada. Gak semuanya 10 orang kusta suaranya sama-sama volumenya tinggi. Kalau range 1 sampai 10, gak semuanya mungkin 10 teriak-teriak. Tapi mungkin ada yang 6. Kekuatan suaranya mungkin ada yang 3. Tapi Tuhan gak pernah bilang gini, tadi siapa yang paling banter ngomongnya, tak sembuhkan. Gitu. Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Tuhan tidak peduli suara orang itu kecil atau keras. 10 orang kusta semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi lihat saudara, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus.
Hanya 1. 9 lihat, sembuh. Yang 9 terus jalan. Tidak tahu menuju utara atau selatan atau timur atau barat. Tapi yang 1 ketika lihat dirinya sembuh, dia berbalik mendatangi Yesus. Tapi yang 9 itu terus berjalan menjauh. Tapi yang 1 orang terus datang, kembali mendekat kepada Yesus. Lihat saudara, kenapa 1 orang ini kembali? Karena tahu bahwa ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan dia mendekati Yesus. Orang ini kembali kepada Yesus karena tahu bahwa ada kesempatan untuk dirinya bisa menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dengan dia mendekati Yesus. Karena itu saudara, kita harus belajar dari 1 orang ini. Kita harus belajar, kalau kita terus mendekati Yesus, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Setuju? Tapi kalau kita semakin menjauh dari Yesus, bisakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Tidak. 9 orang itu semakin jauh dari Yesus, hidup mereka nggak akan lebih baik daripada 1 orang ini. 1 orang ini pasti hidupnya akan lebih baik daripada 9 orang. Mari kita akan lihat, kita belajar apa dari 1 orang ini. Yang pertama saudara, jangan lupa kebaikan Tuhan. 10 orang sudah disembuhkan, 10 orang gak pernah bilang thank you Jesus, terima kasih guru, sekian lama kami kusta, hari ini kami dimerdekakan, terima kasih guru, terima kasih Yesus. Gak ada. Paling mereka cuma lambai-lambai tangan, paling gini-gini aja sudah. Sip. Tapi yang 1, mereka, dia orang ini nggak lupa akan kebaikan Tuhan. Nah, waktu saya renungkan saudara, banyak orang tidak menggunakan kesempatan untuk menjadi lebih baik ketika sudah mendapatkan kebaikan Tuhan. Dengar, saya ulangi lagi. Banyak orang tidak menggunakan kesempatan untuk menjadi lebih baik ketika dirinya sudah mendapatkan kebaikan Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, selama 6 bulan kita sama-sama mengalami pandemi dan sampai hari ini pun belum selesai. Jangan berpikir ini sudah selesai, ini sudah berlalu, belum. Tapi saudara renungkan, 6 bulan lamanya dengan berbagai macam kondisi, ekonomi, mungkin keluarga, mungkin sekolah, dan sebagainya. Kalau saudara lihat ke belakang kembali, Tuhan izinkan Anda melihat ke belakang, maka ketika Anda masih bisa duduk hari ini, Anda masih bisa nanti memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, artinya Anda dapat pendapatan, Anda masih punya pendapatan, sekalipun berkurang. Bapak Ibu Saudara harus tahu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan, apakah kita mau menjadi pribadi yang lebih baik dari minggu kemarin, dari hari Sabtu kemarin, dari mungkin tadi malam? Kalau kita sudah merasakan Engkau begitu baik Tuhan, aku harusnya menjadi orang yang lebih baik. Kebaikan Tuhan itu bukankah terjadi setiap hari? Betul Bapak Ibu? Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, selalu baru rahmat Tuhan setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Artinya selalu setiap hari itu ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Ketika Tuhan kasih kebaikannya kepada kita, itu artinya Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Aku mau lihat apakah engkau mau menjadi lebih baik lagi. Saya percaya ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta itu, dalam hatinya pasti merasa, aku ingin lihat seperti apa mereka.
Dan tahukah saudara 9 orang itu siapa? 1 orang ini siapa? 10 orang kusta yang 9 itu siapa? Saya katakan dari apa yang saya baca kembali dari ayat ini. 9 orang itu saya pastikan orang-orang Yahudi. Tapi 1 orang ini, kata Yesus dalam ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Siapa orang asing ini? Orang Samaria. Ayat 16. Kebangetan gak saudara? 9 orang Yahudi gak kembali kepada Yesus. 1 orang Samaria datang mendekat kepada Yesus. Itu sangat terlalu. Tapi itu fakta. Mungkin saudara, dari 10 pebisnis, 9 orang gereja, tapi 1 orang dunia. Tapi yang 9 orang gereja gak pernah mau kepingin jadi lebih baik. Tapi 1 orang dunia, dia datang kepada Yesus, mau hidupnya lebih baik. Itu ironis. Mungkin ada 10 anggota di tempat ini, 9 sudah merasakan kebaikan Tuhan tapi gak pernah mau jadi lebih baik. Tapi 1 orang mau datang terus untuk jadi orang yang lebih baik. Saya tidak ingin saudara yang 1 itu ada di tengah-tengah kita, tapi saya ingin semua kita kembali kepada Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Karena jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. 1 kali Anda lupa kebaikan Tuhan, itu sangat merepotkan diri kita. Yang kedua, gunakan kesempatan. Orang ini melakukan apa yang seharusnya terhadap Yesus karena ada kesempatan. Orang ini melakukan apa? Merendahkan dirinya, dan mengucap syukur kepada Yesus. Orang ini melakukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap Yesus. Karena orang ini tahu bahwa hanya Yesus yang bisa mengubah hidupnya. Saudara, kita harus tahu ya, gak ada pribadi lain yang bisa mengubah hidup kita lebih baik. Gak ada pribadi lain dalam dunia ini yang bisa membuat kita selalu mengalami kebaikan kecuali hanya 1, dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri. Saudara punya teman, orang hebat, orang kaya, dia gak akan pernah bisa menolong saudara. Mereka pun mengalami masalahnya mereka. Tapi Yesus Tuhan kita gak pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Dia gak pernah merasa bingung untuk menolong kita. Yesus Tuhan kita gak pernah merasa dirinya kewalahan untuk mengulurkan tangannya kepada kita. Tapi orang dunia, 1 kali mereka akan berkata, sorry aku gak bisa tolong kamu, aku pun mengalami masalah. Saudara, kita harus tahu hanya Yesus saja yang bisa menolong kita, yang mengubah hidup kita. Karena itu mari kita mau merendahkan diri kita, kita mau mengucap syukur kepada Dia. Kita jangan berpuas diri dengan apa yang sudah terjadi sekarang. Artinya apa? Dengan hidup kita. Puji Tuhan, aku jadi orang Kristen sudah lama. Jangan berpuas diri jadi orang Kristen sudah lama, saudara. Tapi Anda harus berkata, Tuhan, sekalipun aku sudah lama jadi orang Kristen, tapi masih banyak hal yang perlu Tuhan benahi dalam hidupku. Saya sendiri udah jadi orang Kristen udah lama, Bapak Ibu Saudara. Saya terlahir sebagai orang Katolik. Karena papa mama saya orang Katolik, otomatis lahirnya anak dari orang tua Katolik. Tapi karena mama saya ditinggal mati papa saya waktu usia muda, lalu mama saya menikah lagi sama orang Kristen, maka sampai hari ini saya jadi orang Kristen. Berapa tahun? Lebih kurang tahun 80 sampai dengan hari ini. Tapi apakah saya merasa diri saya sudah baik? Diri saya sudah lebih baik, diri saya semakin baik? Saya masih harus bergumul dan saya harus berkata, Tuhan, aku harus semakin lebih baik lagi. Yang tahu persis hidup saya itu istri saya, saudara. Dia tahu apa itu kelemahan saya, dia tahu emosi saya seperti apa kalau sama dia. Dia tahu terkadang hal-hal yang mungkin sepele bisa jadi besar karena saya orangnya mungkin sedikit idealis. Perfeksionis tidak, tapi mungkin sedikit idealis. Terkadang ada hal-hal yang dia lakukan yang saya nggak cocok, saya nggak senang, saya marah. 20 tahun loh.
bukan 20 tahun ya, tahun 80 sampai sekarang itu berapa tahun sih? 40 tahun. Tahun 80 jadi orang Kristen karena otomatis kan diajak papa mama ke gereja, otomatis jadi orang Kristen. Tapi itu tidak pernah membuat saya merasa saya sudah lebih baik. Saya harus semakin lebih baik lagi. Amin enggak Bapak Ibu? Kita harus begitu. Kita harus merasa Tuhan, tolong ini masih perlu banyak Engkau benahi. Masih perlu nih Tuhan, hidup ini masih harus Kau terus perbaiki. Jangan merasa puas saudara, jangan merasa puas. Kalau puji Tuhan Anda sudah lebih baik, puji Tuhan, tapi terus minta lebih baik lagi. Standar Tuhan itu tinggi. Tuhan bilang tanpa kekudusan gak mungkin kita bisa melihat Allah. Bayangkan, itu standarnya Tuhan harus kudus. Kita lihat uang aja bisa gagal. Kita lihat wanita aja bisa gagal, yang pria-pria khususnya. Kita lihat pria aja bisa gagal, khususnya yang wanita. Jangan pria lihat pria gagal. Jangan wanita lihat wanita gagal. Itu namanya abnormal. Tapi masing-masing kita ini bisa rentan, Bapak Ibu Saudara, karena kita masih dalam daging. Karena itu minta Tuhan, mari jiwa ini harus lebih banyak lagi. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, mari terus benahi hidupku jadi semakin lebih baik lagi. Karena itu mari pakai setiap kesempatan yang Tuhan beri, saudara. Mari bertanding kembali, raih kemenangan. Amin. Selama hari ini sampai besok minggu sebelum kita datang lagi ibadah, selama 1 minggu ini pertandingan kita. Mari jadilah orang yang lebih baik lagi, sehingga suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita bilang, wow, hidupmu lebih baik dari kemarin. Hidupmu lebih baik daripada minggu lalu. Hidupmu lebih baik dari yang biasanya yang aku lihat. Tapi jangan berpuas diri, terus tingkatkan lebih baik lagi dan lebih baik. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita akan sama-sama nyanyikan pujian itu. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan perjamuan kudus yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan kepada Yesus, Yesus, hanya Engkau yang bisa mengubah hidupku. Aku harus menjadi orang yang lebih baik lagi ya Tuhan. Aku bukan pencuri, aku bukan pezina, aku bukan perampok, aku bukan pembunuh. Tapi aku ingin lebih baik lagi. Aku seorang pelayan Tuhan, tapi aku ingin lebih baik lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mari gunakan kesempatan ketika Tuhan masih memberikan itu kepada kita. Kita masih diberi kehidupan. Gunakan kesempatan terus. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Mari pejamkan mata kita semua sambil Kau mengangkat tubuh Kristus di tangan kananmu. Mari kita mau renungkan firman Tuhan pagi ini. Semua kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan yang sama, peluang yang sama. Sekalipun kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu masih diberi. Tetapi kalau hari ini kita masih hidup, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Raihlah kemenangan. Dengan cara apa? Jangan kau lupakan kebaikan Tuhan dan gunakan kesempatan yang ada. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan masih ada banyak hal yang perlu Kau perbaiki dalam hidupku ya Tuhan. Perbaikilah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan makan dan minum perjamuan kudus ini, periksa dirimu, akui, jujur di hadapan Tuhan. Katakan, ampuni dosa-dosaku Tuhan, ampuni pelanggaranku Tuhan. Aku mau lebih baik lagi ya Tuhan. Kerjakan dalam diriku lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih kudus lagi, lebih berkenan lagi. Oh Tuhan, terus lakukan dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya akan nyanyikan lagu ini, saudara berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku lepaskan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Padaku seperti yang Kau ingini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita memecahkan dan kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia
juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita meminum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, semua bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kembali kepada Dia. Jangan menjauh dari Yesus. Terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat. Jadilah pribadi yang lebih baik. Haleluya, haleluya. Ku telah mati bersama-sama dan tinggalkan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar dari satu orang yang sudah disembuhkan dari kustanya, yang tidak akan pernah lupakan kebaikan Tuhan, yang selalu mendekat dan terus ingin dekat dengan Yesus karena tahu bahwa dirinya harus menjadi lebih baik lagi. Begitupun diri kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Engkau menguduskan kami kembali, melupakan segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Dan minggu ini sampai minggu berikutnya kami mau masuk dalam pertandingan gelanggang itu, dan kami mau bertanding dengan pertandingan iman yang benar. Kami mau jadi orang yang lebih baik lagi dari perkataan kami, dari pola hidup kami, dari semuanya Tuhan. Kami mau jadi lebih baik lagi. Karena itu benahi jiwa kami selalu, benahi diri kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita mengangkat persembahan dan persepuluhan yang sebentar akan kita masukkan dalam kotak yang ada. Mari kita menunjukkan ke atas. Kita serahkan kepada Tuhan korban syukur kita, persepuluhan kita. Haleluya. Tuhan, inilah persembahan kami. Inilah persepuluhan yang akan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa mengembalikan persepuluhan, kami masih bisa memberikan persembahan. Kami bersyukur walaupun tidak seberapa, tapi inilah iman kami, inilah korban kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau melihat semuanya itu, dan Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan membalas, Engkau akan membalas, Engkau akan memberkati kami. 1 bulan ini kami tidak akan kekurangan. 1 bulan ini semua ada dalam kelimpahan, minimal kecukupan daripada Tuhan. Itu akan kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Sebelum kami mau terima berkat Tuhan, kami mau doakan anak-anak yang tidak bersama dengan kami.
lindungi mereka, berkati mereka, jagai mereka. Kami mohon ketika mereka sekolah masih dengan cara online, berikan kepada mereka tanggung jawab yang besar untuk mereka belajar dengan baik. Berikan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala pengaruh-pengaruh media yang tidak benar. Kami berdoa untuk setiap guru-guru, kami berdoa untuk setiap orang tua, nenek, kakek yang mendampingi mereka. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa kita yang ada di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Nanti persembahan dan persepuluhan akan Bapak Ibu bawa dan masukkan dalam kotak yang ada di depan. Ya, dan saya berharap nanti Bapak Ibu bisa langsung pulang, tidak perlu ngobrol lama ya. Ya bolehlah sebentar, tapi segera saja tinggal ke tempat karena ruangan ini akan kembali disteril dan kita akan memberi kesempatan kepada jemaat yang akan datang di ibadah yang kedua. Dan selamat pulang, kita akan kembali bertemu dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.